Namaku Kevin. Aku seorang mahasiswa tingkat awal di sebuah universitas di Bandung. Aku anak tunggal dan kedua orang tuaku bekerja sebagai wirausaha. Ayah mempunyai bisnis daging yang alhamdulillah berjalan dengan baik. Ibu, meskipun hanya ibu rumah tangga, namun dia giat membantu ayah, apalagi jika persiapan jualan ke pasar. Mereka akan berangkat ke pasar mulai jam 3 pagi. Malah, kadang aku sudah tidur, tidak melihat mereka pergi. Sampailah pada hari itu, kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Hari itu, ketika ayah dan ibu di pasar, aku yang sedang tidur dibangunkan telepon handphoneku yang terus berdering. Aku lalu mengangkatnya, dan terdengar suara ibu yang panik dan menangis. Katanya, ayahku tiba-tiba terjatuh dan sekarang sesak. Buru-buru aku langsung pergi ke pasar untuk menjemputnya. Sesampainya di sana, aku langsung membawa ayah ke UGD terdekat. Setelah beberapa saat menunggu, dokter pun keluar dari ruangan dan dia bilang tidak ada yang aneh dengan kondisi badannya ayah. Dari hasil pemeriksaan pun, ayah dinyatakan sehat. Tidak ada kelainan apapun. Tapi kenapa tiba-tiba terjatuh dan sesak? Dokter pun menunggu perkembangan. Sementara itu, ayah akan dirawat dulu di sana. Kami pun boleh menjenguk. Dan ketika aku lihat, ayah terbaring di ranjang, dibantu alat pernafasan, dan juga infus yang menempel di tangannya. Yang aneh, kulihat mata ayah terbuka, tidak tertutup, seperti membelalak, melihat ke satu titik, namun tatapannya kosong. Ya, ayah, ya. Dia tidak menjawab sama sekali. Ibu pun terus mencoba mengajak ayah mengobrol, tetap tidak ada respon. Air mata mengucur dari mata ayah. Ayahku, kenapa? Kok tiba-tiba begini? Ibu memintaku pulang ke rumah dulu untuk membawa keperluan ayah. Kondisi saat itu sudah menjelang maghrib, dan aku pun pulang ke rumah yang berada di daerah Bandung Selatan. Sepanjang jalan pulang ke rumah, perasaanku tidaklah tenang. Ada perasaan aneh yang mengganjal di hatiku. Sebuah firasat buruk akan datangnya satu hal yang aku pun tidak akan pernah tahu. Semoga saja hanya perasaanku. Aku pun sampai ke rumah. Hari sudah gelap. Rumah ketika itu dalam kondisi yang gelap juga, karena memang tadi aku buru-buru pergi dan tidak menyalakan lampu. Kuparkirkan motorku lalu masuk ke dalam rumah. Tanpa berlama-lama aku bergegas mengambil keperluan dan baju-baju ayahku. Sampai... Suara apa itu? Seperti ada suara pasir yang berjatuhan di atap genting rumahku. Ya, suaranya sangat jelas dan terdengar kencang. Buru-buru aku keluar rumah dan melihat ke atap. Di
Tidak ada apa-apa. Tidak ada apapun yang jatuh dari genting itu. Hanya langit gelap saja yang kulihat. Karena ketika itu sudah jam 7 malam lebih. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Baru aku tutup pintunya, tiba-tiba dari arah ujung belakang rumahku, yang adalah dapur, terdengar suara seorang perempuan. Seperti sedang membacakan mantra-mantra. Aku pun perlahan berjalan ke dapur sambil berteriak, "Hoi! Siapa tuh? Hoi!" Seketika itu juga suara mantra itu hilang. Suasana kembali hening. Tiba-tiba ada sebuah panci yang terlempar jatuh ke lantai sangat kencang, membuatku refleks berlari ke arah dapur. Dan ketika kulihat, alat-alat masak dapur sudah berantakan. Mataku menerawang ke sekitar dapur sampai, astaga, itu apa? Di atas kitchen set rumahku ada yang merangkak, sesosok makhluk yang menyeramkan. Matanya besar, melotot, giginya bertaring, telinganya agak panjang, badannya kurus, dan kulitnya berwarna merah, gelap seperti darah, dengan rambut yang panjang hampir sepanjang badannya. Makhluk itu menatapku sambil menyeringai, seraya berkata, "Lain siapa papane?" Dia bilang akan membunuh ayahku. Aku langsung menutup kedua mataku dan berdoa membacakan ayat-ayat suci agar sosok itu pergi. Dan ketika aku membacakan ayat suci, sosok itu terlihat berlarian merangkak berputar-putar di sisi tembok sambil terus tertawa menyeramkan. Aku yang akhirnya tidak kuat langsung berlari keluar rumah. Dan untungnya di luar sana aku berpapasan dengan Pak Budi, Pak RT di rumahku, yang juga kebetulan seorang ustadz yang mengerti hal-hal seperti ini. Aku langsung beritahu Pak Budi. Pak Budi yang panik melihatku pun langsung masuk ke dalam rumah. Seketika itu di dalam rumahku ini menyeruak bau amis darah yang sangat menyengat, membuatku mual. Ini ulah sosok tadi, kata Pak Budi. Pak Budi pun memintaku keluar dan membantunya dengan doa dari luar. Sementara itu dia coba membereskan sosok yang ada di rumahku itu. Tak lama Pak Budi keluar dan langsung memintaku mengantarnya bertemu ayah. Singkat cerita, kami pun sampai di rumah sakit. Ayah kini terlihat seperti sedang tidur
Matanya tidak lagi membelalak melotot. Pak Budi lalu membangunkan ayahku dan memberinya air doa. Ayah lalu meminumnya. Dan setelah ayah meminumnya, ayah langsung mual dan muntah. Yang tidak terduga olehku ketika melihat ayahku muntah, yang dimuntahkannya itu seperti biji-bijian kecil yang nampak sekilas terlihat layaknya pasir yang terus keluar. Aneh, kok bisa seperti itu? Setelah semua keluar dimuntahkan, kini merasa lebih segar dan terlihat sehat, bugar, tidak seperti sebelumnya. Pak Budi bilang pada ayah, katanya ayah dapat kiriman dari orang yang sirik atas usaha ayahku, dan bahkan saking jahatnya dia ingin mengambil nyawa ayahku. Tapi untungnya Pak Budi bisa mengatasinya. Pak Budi hanya berpesan, tidak usah cari tahu siapa yang mengirim, apalagi ingin membalasnya. Yang jelas, tingkatkan lagi saja ibadahnya. Begitu pesan Pak Budi. Ayah pun mengiyakan, meskipun aku sebenarnya ingin mencari tahu siapa dan kenapa. Tapi ya sudahlah, semua kembali lagi pada yang di atas, meminta perlindungan yang di atas. Dari kejadian itu aku jadi paham, di zaman sekarang yang sudah serba canggih, modern seperti ini, ternyata masih saja ada yang menggunakan hal-hal seperti itu untuk menjatuhkan usaha orang lain. Dan aku pernah mengalami